Video seorang pria diduga pelaku pelecehan seksual di bis Transjakarta dikejar sejumlah orang hingga terjatuh menjadi viral. Polisi memastikan pelaku bukan anggota polisi. Pelaku mencuri kartu akses masuk Transjakarta milik anggota polisi. Seorang pria diduga pelaku pelecehan seksual di bus Transjakarta, rute Monas Pulau Gadung ini jatuh tersungkur saat berusaha kabur dari kejaran sejumlah orang Senin malam. Video ini merupakan rangkaian postingan warganet berinisial H yang membagikan pengalaman buruknya itu di Twitter hingga jadi perhatian publik. H mengatakan saat di dalam bus ada pria yang berdiri di belakangnya. Lalu dirinya merasa ada yang aneh dan tak wajar dari arah belakang hingga meminta seorang ibu yang ada di sampingnya untuk menolongnya. Saat terduga pelaku turun di halte Rawa Selatan, H bersama dua penumpang bus lainnya berusaha untuk menahannya. Namun terduga pelaku justru kabur. Setelah video milik H ramai di media sosial, Subdit Renakta di Treskrimum Polda Metro Jaya menangkap terduga pelaku pelecehan seksual tersebut. Dari hasil pemeriksaan penyidik, pelaku berinisial M, 56 tahun, diketahui berprofesi sebagai pekerja harian lepas di pos polisi Tambora, Jakarta Barat. Selain itu, kartu akses Transjakarta yang digunakan pelaku merupakan milik anggota Polri yang dicuri di meja kerjanya di pos polisi Tambora. Jadi saya tegaskan, pelaku bukan merupakan anggota Polri, tetapi atas nama Mufarok yang menggunakan akses kartu transportasi umum milik anggota Polri. Polda Metro Jaya juga mengimbau agar korban membuat laporan polisi terkait kasus tersebut guna untuk proses hukum lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia. Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan Mario Dandi Satrio sebagai tersangka kasus penganiayaan terhadap anak di bawah umur berinisial D. Tersangka diduga anak pejabat Direktorat Jenderal Pajak tersebut terancam hukuman 5 tahun penjara. Mario Dandi Satrio, tersangka pelaku penganiayaan terhadap anak di bawah umur yang viral di media sosial, langsung ditahan tim Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Mario diduga menganiaya korban berinisial D hingga tidak sadarkan diri. Menurut Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol Ade Arisham Indradi, penganiayaan ini berawal dari teman tersangka yang mengaku mendapat perbuatan tidak menyenangkan dari korban. Mario mendatangi korban yang saat itu berada di rumah temannya di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Tersangka kemudian menganiaya korban hingga tak sadarkan diri. Sampai di belakang mobilnya tersangka, kemudian terjadi keributan. Tersangka mengkonfirmasi apakah benar korban telah melakukan perbuatan yang tidak baik kepada saksi A. Terjadi perdebatan, akhirnya terjadi peristiwa kekerasan terhadap anak. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, dan alat bukti yang kami dapatkan, maka kemarin kami telah menetapkan saudara MDS sebagai tersangka. Kasus penganiayaan ini menjadi sorotan publik karena tersangka Mario diduga merupakan anak pejabat Ditjen Pajak di Jakarta Selatan. Warganet menyoroti unggahan Mario di media sosial yang memamerkan aksinya mengendarai mobil Rubicon atau motor Harley Davidson. Tak hanya itu, warganet juga menyoroti harta kekayaan ayah Mario dan mempertanyakan laporan terkait harta kekayaan tersebut yang tidak mencantumkan mobil Rubicon yang digunakan Mario. Meski tidak menyebut nama anak buahnya yang diduga merupakan orang tua Mario, Menteri Keuangan Sri Mulyani melalui akun Instagramnya mengecam tindakan kekerasan tersebut. Menurutnya, Kementerian Keuangan akan mendukung penanganan hukum oleh instansi berwenang. Selain itu, Sri Mulyani juga mengecam gaya hidup mewah keluarga jajaran Kementerian Keuangan yang dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap integritas Kementerian Keuangan. Sri Mulyani memastikan pihaknya akan menerapkan tindakan disiplin bagi mereka yang melakukan korupsi dan pelanggaran integritas. Tim Liputan CNN Indonesia.